Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Ketemu lagi dengan saya, Tika Ristanti, guru bahasa Jerman di SMA. Pada kali ini, kita akan mencoba membahas terkait dengan materi yaitu Zielvorstellung. Nah, sebelum masuk ke materi terkait dengan Zielvorstellung, akan saya sedikit review terkait dengan beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu mulai dari pertama kita melakukan asesmen dan penilaian blok kepramukaan di awal pembelajaran, di mana dari hasil asesmen ini kita bisa mengetahui apa yang kalian rasakan, kemudian harapan-harapan kalian untuk belajar bahasa Jerman ke depan. Terus selanjutnya Bu Fika sudah menyampaikan juga terkait dengan video tentang perkenalan di materi sebelumnya, begitu yang juga sudah kalian pelajari. Selanjutnya kalian juga sudah mulai belajar menulis tentang perkenalan dan kita juga sudah belajar terkait dengan bagaimana mengucapkan salam dalam bahasa Jerman. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, oder Guten Nacht. Dan kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jerman seperti wir können sagen danke, danke schön, oder danke sehr und so weiter. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita bisa mengucapkan maaf dalam bahasa Jerman yaitu dengan perkataan zum Beispiel Entschuldigung. Selanjutnya nanti kita juga akan belajar tentang alfabet dan juga angka dalam bahasa Jerman. Kemudian juga kita belajar tentang hari, tanggal, bagaimana penulisan tanggal, bulan dan tahun dalam bahasa Jerman. Ya, akan dilakukan kuis ya untuk menguji bagaimana kemampuan kalian dalam memahami materi. Dan yang terakhir nanti kita bisa bagaimana menanyakan identitas orang lain dalam bahasa Jerman. Misalnya siapa namamu, gitu ya, where bist du, wie heißt du, kan? Atau kalimat perkenalan yang lain, kalimat tanyanya begitu ya. Terus baru yang terakhir kita menggunakan media Mentimeter begitu ya untuk kembali melakukan review terkait pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini Bu Fika share kembali ya terkait dengan asesmen diagnosis yang sudah kalian lakukan ya. Ada nama-nama tersebut sudah menyelesaikannya dengan sangat baik. Bu Fika apresiasi terkait asesmen diagnosis dan penilaian blok yang sudah kalian lakukan. Nah, kemudian kalian coba ingat lagi ya terkait dengan video tentang perkenalan. Ada 2 video YouTube yang Bu Fika berikan gitu ya sebelumnya. Dan Bu Fika akan sedikit review begitu ya terkait isi materi atau ringkasan materi dari kedua video tersebut. Yang pertama terkait bagaimana kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Masih ingat ya? Contoh yang pertama, kita bisa mengungkapkannya dengan kata-kata zum Beispiel, ich heiße Monika. Oder ich bin Monika. Kemudian yang terakhir bisa juga menggunakan kalimat my name is Monica. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas ini mirip bahasa Inggris ya, ada my name is Monica, tapi kalau bahasa Jerman kita bisa menggunakannya dengan kalimat my name is Monica. Kalau yang tengah ini tadi ich bin Monica, ini seperti kalau bahasa Inggris istilahnya I am Monica. Nama saya Monica, ich bin Monica. Ya, ini cuma yang agak sedikit berbeda di yang kalimat pertama tadi, ich heiße Monica. Ich heiße Monica. Nama saya Monica. Terus selanjutnya yang kedua terkait dengan Familienname. Familienname itu nama keluarga ya, biasanya panggilan untuk yang disebut keluarga. Dan untuk mengungkapkannya, buat kalian juga yang punya keluarga, kita bisa menggunakan kalimat mein Familienname ist Schmidt. Mein Familienname ist Schmidt. Lalu kemudian untuk perkenalan yang ketiga, menanyakan begitu ya tentang asal usul kita. Asal usulnya dari mana? Begitu kita bisa di sini Bu Fika berikan contoh terkait kalimat
asalnya. Ich komme aus Deutschland. Saya berasal dari Jerman. Kalau berasal dari Indonesia, wir kann man sagen, ich komme aus Indonesia. Jadi ini adalah contoh kalimat menunjukkan asal kita dari mana. Terus selanjutnya, bagaimana menyebutkan ya kita tinggal di mana dalam bahasa Jerman? Di sini Bu Fika berikan contoh juga. Perkataannya adalah ich wohne in Berlin. Oder wie sagt man sagen? Misalkan kita tinggal di Wates, kita bisa bilang ich wohne in Wates. Ich wohne in Berlin. Kalimat selanjutnya terkait dengan kemampuan bahasa yang dikuasai oleh seseorang gitu ya. Ini juga bisa menjadi bahan ketika kamu memperkenalkan diri. Nah, contohnya di sini adalah ich spreche Deutsch und English. Saya bisa bicara dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Selanjutnya untuk menyebutkan nama, bukan nama tapi umur itu dalam bahasa Jerman. Bagi berapa umurmu gitu kan, kita bisa menjawab contohnya di sini kalau umur saya 23 tahun. Wie sagt man auf Deutsch? Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 23 Jahre alt. Umur saya 23 tahun. Nah, untuk penulisannya sendiri ini mirip bahasa Inggris juga ya. Kalau bahasa Inggris misalnya I am 20 years old. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ini kita mengucapkannya bukan lagi years old, aber Jahre alt. Ya. Terus selanjutnya kalau memperkenalkan diri, apa pekerjaanmu begitu ya? Kita bisa menjawab kalau kamu seorang siswa gitu, kamu bisa menjawab seorang Ich bin ein Schüler. Saya seorang pelajar begitu ya. Tapi kalau kamu seorang mahasiswa bisa mengucapkan di sini sebagai Ich bin Student kalau kamu cowok. Tapi kalau kamu cewek itu nanti kayak bahasa Inggris juga sama ya, ada tambahan endungnya begitu. Di sini bisa mengucapkan dengan Ich bin Studentin. Begitu juga kalau misalnya Bu Fika seorang guru ya, Deutschlehrerin. Ich bin eine Deutschlehrerin. Saya seorang guru bahasa Jerman. Karena perempuan, maka akhirnya pakai IN. Terus selanjutnya terkait dengan status nih, cuma ini kalau dalam bahasa Jerman atau mungkin di negara-negara Eropa itu ini lebih jarang ditanyakan ya, dan mungkin lebih terkait dengan lebih ke budayanya, kita lebih dilarang untuk menanyakan status seorang. Kan? Jadi contohnya saja di sini misalkan kamu masih single, belum menikah, kita bisa menjawab dengan Ich bin lady. Kalau sudah menikah ya bisa dengan Ich bin verheiratet. Dan terkait dengan keluarga kita juga bisa menceritakan misalnya sudah punya berapa anak gitu kan. Ich habe ein Kind, contohnya kalau saya punya seorang anak. Kalau kalian mungkin bisa lebih menjelaskan tentang kamu punya saudara perempuan berapa, saudara laki-laki berapa. Ich habe ein Bruder. Ich habe eine Schwester. Kemudian yang terakhir gitu kan terkait dengan hobi. Ini juga biasa diucapkan tentang perkenalan seorang ya. Bagaimana sih hobi kalian? Apa hobi kalian? Nah, contoh di sini Bu Fika berikan kalimat contohnya bagaimana mengungkapkan hobi dalam bahasa Jerman. Zum Beispiel, meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Was ist das? Hobi saya adalah menonton TV dan mendengarkan musik. Nah, ini salah satu contoh mengungkapkan hobi dalam bahasa Jerman. Ini ada kata Zin di sini karena hobinya ada dua gitu ya. Tapi kalau hobimu cuma satu ya jangan pakai Zin tapi pakai is. Meine Hobby is Fernsehen. Meine Hobby is Kochen. Ya. Oke, terkait dengan video perkenalan kurang lebih seperti itu review materinya, dan selanjutnya terkait dengan ini hasil karya menulis kalian ya, bagaimana kalian mencoba memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Jerman. Is that good? Nah, sekarang kita belajar terkait dengan bagaimana mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf dalam bahasa Jerman. Nah, untuk mengucapkan salam, ini kita bisa lihat ya, di situ ada salam selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat tidur. Zum Beispiel hier ist Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, und Guten Nacht. Nah, yang berbeda di sini adalah
Ketika mengucapkan selamat tidur, kita tidak mengucapkan guten, tidak memakai guten, tapi gute, nur gute, tidak ada n-nya di sini. Itu adalah perbedaannya ya untuk salam selamat pagi sama siang. Oke, salam-salaman bisa kalian perhatikan di situ. Nah, untuk salam perpisahan nih, kalau dalam bentuk formal kita bisa mengucapkannya dengan auf Wiedersehen. Kalau yang tidak formal bisa menggunakan tschüss, tschüssi, tschüss, oder bis später. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana mengucapkan ucapan terima kasih begitu ya dalam bahasa Jerman. Ini banyak sekali ungkapan bisa mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jerman, tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah ada kata dang di situ. So ketika kamu dengar ada orang bilang danke, vielen Dank, danke schön, ada danke sehr, besten Dank, ada kata dang, kata kuncinya di situ. Nah, itu intinya dia mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jerman. Lalu kalian jawab apa? Apakah cuma akan danke oder wie sagt man auf Deutsch ketika ada orang bilang berterima kasih? So kita bisa bilang paling simpel ini kita bisa bilang bitte, atau bisa sedikit lebih dikomplikasikan ya di kombinasi begitu bisa menggunakan bitte schön, bitte sehr oder gerne geschehen, nicht zu danken und ja keine Ding und so weiter. Atau yang biasa lebih ini lagi lebih bisa kayak Entschuldigung, ini permintaan maafnya tadi ya, Entschuldigung, es tut mir leid, ini juga bisa diucapkan. Oke. Terkait dengan permintaan maaf ya, tadi ada beberapa kata yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Jerman. Bagaimana kita minta maaf dalam bahasa Jerman? Zum Beispiel kalau dalam formal begitu, kita bisa mengungkapkannya dengan kata Entschuldigung. So, wie sagt man? Kita juga bisa jawab dengan schön in Ordnung oder das macht nichts. Schön. Ya. Oke, ini beberapa ungkapannya bisa kalian pelajari lebih lanjut. Terus yang selanjutnya ini terkait dengan angka dalam bahasa Jerman atau alfabet di sini juga kita pelajari begitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan alfabetnya dulu nih. Kalau alfabet itu kurang lebih sama ya dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa yang lain. Cuma sedikit yang berbeda, itu ada beberapa huruf dalam bahasa Jerman yang ada titik dua di atasnya. Contohnya, ini huruf A ada titik dua di atasnya. Ini maksudnya adalah huruf A umlaut, begitu ya. Kita bacanya E. Kalau kemudian O ada titik dua di atasnya, O umlaut, itu biasa orang Jerman mengatakan, ini kita bacanya adalah E. Kemudian kalau U umlaut kita bacanya U. Kemudian kalau tulisan EI kita bacanya I, kemudian itu dibaca dengan O. Yang lain tidak terlalu berbeda ya, J, H, P, Q, D, V, Epsilon, Z. Selanjutnya adalah terkait dengan alfabet. Nah, ini alfabet juga sudah kita pelajari ya, Bu cari sedikit, ini tidak jauh beda dengan bahasa Inggris juga. Hanya yang perlu kita hafalkan minimal kan hafal dari angka 0 sampai 10 ya. Tidak jauh beda dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baru nanti ketika kalian mengungkapkan misal dalam bahasa Inggris kan juga gitu, ketika bilang 13, 14, hanya 10-nya ditaruh di belakang gitu ya. 3 dan 10, 4 dan 10. So, wie sagt man auf Deutsch? 13 oder 14, 50 und so weiter. So, minimal kalian harus hafal angka 1 sampai 10. Nah, untuk selanjutnya yang lebih besar lagi di sini ada angka puluhan yang mulai dari angka 20 nih bahasa Jermannya ist 20. Kalau 21 sama ya 1 dan 20, 22 berarti 2 dan 20. So 22, 23, 24 und so weiter. Dan 30-nya juga akhirannya bedanya kalau puluhan tadi akhiran chen, kemudian kalau 30 ini akhirannya adalah sich, 30, 40, 50, 60 und 60. Ya, ini kurang lebih terkait angka, nanti kita bisa pelajari bersama lagi lebih detail lagi. Oke, ini untuk hari, tanggal, bulan, dan tahun bisa dipelajari lagi. Sebenarnya tidak ada usahaan di sini ya, sudah cukup jelas semuanya. Nah, ini untuk hasil kuisisnya, nanti bisa dilihat lagi untuk melihat salah kalian gimana dan bisa diperbaiki lagi ke depan. Kemudian poin terakhir ya, bagaimana kita bertanya dalam bahasa Jerman, bagaimana menanyakan identitas kalian dalam bahasa Jerman.
Kan tidak mungkin ketika kita memperkenalkan diri kita tidak bertanya lagi gitu ya kepada yang bersangkutan. Contohnya bagaimana menanyakan nama dalam bahasa Jerman, siapa namamu, kan? Kita bisa bilang dengan wie heißt du gitu, atau kalau formal kita bisa menggunakan kata wie heißen Sie. Di mana kamu tinggal? Wo wohnst du? Atau wo wohnen Sie? Di mana asalmu? Woher kommst du? Woher kommst kommen Sie? Gitu kan? Berapa umurmu? Wie alt bist du? Was machst du? Apa yang kamu lakukan? Dan yang terakhir, apa kabarmu? Gitu kan? Wie geht's? Ya, oke. Mungkin ini beberapa tugas kalian juga yang sudah kalian kerjakan ya. Contoh evaluasi terkait dengan materi kalimat tanya tadi dalam bahasa Jerman. Oke. Ich finde, das ist gut. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan penilaian kalian gitu ya terkait materi ini dengan bentuk soalnya pilihan gaya jumlah soalnya ya dari materi perkenalan, salam, subjek, angka sampai ke yang terakhir. Oke. Terima kasih.